Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama melanjutkan materi kajian daurah kita. Yang alhamdulillah pada materi sebelumnya kita telah mengkaji bersama satu kitab nahwu pertama, yaitu Awamil Al-Jurjani, yaitu Awamil li Syekh Al-Jurjani. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kajian daurah kita dengan berlanjut kepada kitab yang kedua, yaitu kitab Nahwu Al-Ajurumiyah atau Muqaddimah An-Nahwiyah. Kitab Al-Ajurumiyah atau Muqaddimah An-Nahwiyah ini dikarang oleh Asy-Syaikh As-Sanhaji yang memiliki nama lengkap Asy-Syaikh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji, ya. Beliau ini dikenal dengan sebutan Ibnu Ajurum. Jadi Ibnu Ajurum itu maknanya Al-Faqir As-Sufi. Nah, beliau lahir di kota Fas pada tahun 672 Hijriah, bertepatan dengan tahun kewafatannya Imam Ibnu Malik Shahibul Alfiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau di zamannya ini sebagai imam di dalam ilmu nahwu, ya. Imam di dalam ilmu nahwu menganut madhab ulama Kufah. Kita bisa lihat dari ibarat-ibarat yang beliau gunakan, itu menggunakan ibarat-ibarat yang digunakan oleh mayoritas ulama Kufah. Salah satunya beliau mengibarahkan jer itu dengan khafd, tidak dengan jer, karena jer kan ada dua. Ada yang mengibarahkan dengan jer, ada yang mengibarahkan dengan khafd. Nah, beliau mengibarahkan dengan khafd. Kemudian beliau pun mengibarahkan al-amru itu majzumun. Fil amr itu dijazmkan. Artinya fil amr itu mu'rab namun dijazmkan. I'rabnya itu dijazmkan. Karena ulama Basrah tidak mengatakan bahwa fil amr itu majzumun, tapi fil amr itu mabniun, ya, dimabnikan sukun. Itu salah satu ciri-ciri bahwa madhab beliau dalam ilmu nahwu itu menganut madhabnya ulama Kufah. Beliau ini memiliki banyak karangan. Di antara karangannya yang paling terkenal itu dua. Yang pertama adalah kitab nahwu ini, Al-Ajurumiyah, Muqaddimah An-Nahwiyah. Yang kedua adalah Faraidul Ma'ani fi Syarhi Hirzil Ma'ani, atau yang lebih dikenal dengan Syarah Syatibiyah. Itu dua karangan beliau yang paling populer daripada karangan-karangan yang lainnya. Nah, beliau wafat di kota yang sama, yaitu di kota Fas pada hari Senin bulan Safar tahun 723, ya. 723, sehingga umur beliau itu kira-kira sekitar 51 tahunan. Ya, umurnya beliau sekitar 51 tahunan. Kebanyakan orang-orang alim itu umurnya enggak terlalu lama, ya. Tapi enggak bisa diambil kaidah bahwa setiap orang alim itu umurnya pendek-pendek, enggak. Buktinya banyak juga orang-orang alim yang umurnya panjang. Mbah Maimun juga itu 90 lebih. Tapi dari kebanyakan ataupun dari keumuman yang kita ketahui dari sejarah, itu memang umumnya orang-orang yang sangat-sangat alim itu umurnya tidak terlalu panjang. Imam Syafi'i pun kan sama. Itu lebih muda dari umurnya Nabi Muhammad, sekitar 50-an. Tapi sudah menjadi mufti, sudah menjadi imam, sudah menjadi mujtahid. Nah, salah satunya juga beliau. Sehingga ada yang guyon atau omongan-omongan sembarang
kalau jadi orang itu jangan terlalu alim katanya. Karena kalau terlalu alim itu khawatir cepat mati, umurnya nggak terlalu panjang katanya. Nah itu ya wallahu alam. Yang jelas bukan jadi kaidah. Mati itu hak prerogatifnya Allah, suatu hal yang misteri yang tidak diketahui oleh semua orang. Nah itu beliau wafat pada tahun 723 Hijriah, sehingga umur beliau kurang lebih 51 tahunan ya. Nah itu beliau Ibnu Ajurum. Ada satu kisah yang sangat menarik dan bisa menjadi spirit bagi kita untuk mempelajari kitab Al-Ajurumiyah ini, khususnya kitabnya beliau, umumnya kitab-kitab nahwu lainnya, bahwa beliau pada saat menulis kitab Al-Ajurumiyah ini, beliau menulisnya pada bulan Ramadan di kota Mekah di depan Ka'bah. Jadi di kota Mekah Mukarramah di depan Ka'bah Musyarrafah. Nah, itu waktu dan tempat yang sangat berkah. Waktunya di bulan Ramadan, tempatnya di kota Mekah Mukarramah di depan Ka'bah Musyarrafah. Sehingga tidak aneh karangan beliau ini sehingga menjadi karangan yang sangat familiar, dikaji oleh semua kalangan, dikaji oleh semua golongan di seluruh pelosok dunia. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun itu semuanya mengkaji kitab nahwu Al-Ajurumiyah. Sehingga beliau setelah menyelesaikan menulis kitab Al-Ajurumiyah ini, beliau bermunajat kepada Allah, andaikan kitab saya ini saya lakukan, saya tulis tidak karena ikhlas, tulus lillahi ta'ala, maka kitab ini akan basah. Jadi saya akan lemparkan kitab ini ke tengah lautan. Kalau saya tidak ikhlas dalam menulis ini, tidak benar-benar tulus lillahi ta'ala, maka akan basah. Tapi kalau saya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala dan engkau meridhoi, menerima amal saya ini, saya mohon kitab saya jangan disentuh oleh air. Artinya tidak basah ketika dilemparkan. Akhirnya beliau setelah selesai menulis pergi ke pantai, kemudian beliau berkata, ingkana khalison lillahi ta'ala lam yabtal. Apabila amalku ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka buku ini, kitab ini, Jurumiyah ini tidak akan basah. Ternyata setelah beliau lempar itu bukunya Al-Jurumiyah, benar tidak basah. Ini menjadi salah satu bukti bahwa kitab Al-Jurumiyah ini kitab yang memiliki banyak keberkahan, banyak kekaromahan, terkhusus karena keberkahan dan kekaromahan mu'alifnya. Dan kita juga sangat berharap agar bisa mendapatkan ilmu dari kitab Al-Ajurumiyah ini serta barokah dan karomah dari mu'alifnya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala, yang insyaallah kitabnya akan kita kaji, melanjutkan kajian kita sebelumnya Awamil Mi'ah lil Jurjani. Baik, insyaallah kita akan memulainya. Silahkan dibuka kitabnya yang pakai PDF, itu kita bisa lihat halaman 5. Bagi yang pakai kitab matan, silahkan buka halaman awal bab kalam, atau yang pakai syarah bisa lihat halaman 27 atau 52 untuk syarahnya ketika pakai syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari ya. Ini sebagaimana Al-Awamil tetap jadi metode yang saya terapkan di sini. Saya hanya membaca matannya, hanya keterangan-keterangan yang saya sampaikan mungkin saya akan mengacu ke beberapa kitab syarah. Namun yang paling dominan adalah kepada syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Adapun syarah-syarah di luar itu mungkin jika perlu ya akan saya sampaikan, sehingga tidak sempat untuk menuliskan semua keterangan-keterangan di luar daripada matan, karena kita pun itu sudah tidak lagi mubtadi banget, artinya sudah layak disebut mutawasit lah istilahnya.
Mungkin ketika ada keterangan-keterangan yang dururi yang perlu sekali untuk dijelaskan, mungkin bisa saya tulis. Tapi yang kiranya bisa kita tasawur dengan lisan, itu mungkin agar bisa cepat kejar target, kita pun bisa menjelaskan secara lisan saja ya. Jadi kita perhatikan kitabnya, teksnya, agar bisa diikuti materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tawasul dulu kepada beliau, muallif hadzal kitab, ila hadratur rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi syekh muallif hadzal kitab Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad Abu Dawud As-Sunhaji rahimahullah ta'ala wa nakhususun hadratur rahim jami'an Allah ilahi ta'ala min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha jibaliha wa awdiyatiha aina ma kanu lahum sa'irun wa lazir lahum min jami'ir raqabi wa nuqabi wa nujami wal abdal wal awtadi wal aqtab wal khus wa nakhususun hadratur rahim sultan Syekh Muhammad Abdul Qadir ini wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a arzaqana wa an tutawwila umurana wa an tashfi'a maradana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatihim wa karammatihim wa ulumihim wa surur iman wa rahim wa nafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Bab pertama dari setiap kitab-kitab nahwu itu kita tahu bahwa bab yang pertama adalah babul kalam. Kenapa babul kalam diletakkan di awal di setiap kitab-kitab nahwu? Shaghiratan kana au kabirotan, ya, baik kecil ataupun besar itu kitab nahwu, itu bab pertama pasti babul kalam. Itu dijelaskan di beberapa kitab syarah, li'annahu yaqa'u bihi at-tafahum wat takhatub. Karena apa? Karena dengan kalam lah akan terhasilkan suatu tafahum, ya, suatu aktivitas saling memberikan pemahaman. Guru memberikan pemahaman kepada muridnya, materi menyampaikan materinya itu dengan menggunakan kalam. Wabihi yaqau at-takhatub, dan juga dengan kalam interaksi kalam itu akan tercipta. Jadi kita hendak menyampaikan sesuatu, ingin berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama, itu tak lain wasilahnya adalah dengan kalam. Jadi kita pengen memahami bab-bab yang lainnya, itu kalau tidak menggunakan kalam tidak akan bisa. Guru kalau menyampaikan penjelasan materinya tidak dengan menggunakan kalam, hanya dengan menggunakan isyarah saja misalkan, silakan lihat, enggak disebutkan, ya, enggak dikalamkan, itu enggak akan tercapai maksud tujuan menyampaikan materinya. Sehingga karena dua faktor itulah babul kalam didahulukan, li'annahu yaqa'u bihi at-tafahum wat takhatub. Nah, kemudian kalam itu sendiri juga ada banyak versi. Nah, kalam yang sedang kita kaji ini adalah kalam inda an-nahwiyin yang didefinisikan dengan al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun yang berfaedah secara asal wadha'. Nah, sedangkan kalam menurut versi-versi yang lainnya itu bukan menjadi pembahasan kita. Namun tidak ada salahnya kalau kita mengetahui. Nah, ada kalam indal usuliyin. Kalam indal usuliyin itu didefinisi dengan al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi aqsara suratin al-mu'jiz al-muta'abbad bi tilawati. Jadi, kalam menurut ulama usul itu adalah lafaz, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan surah yang ringkas, yang mu'jiz, memberikan i'jaz, mu'jizat, dan membacanya itu dinilai ibadah. Itu kalam indal usuliyin. Berbeda lagi kalam indal mutakalimin yang didefinisikan dengan ibaratun anil makna al-qadim al-qaim bidzatihi ta'ala, yaitu ibarah dari makna yang qadim,
al-qaim, melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalam indal mutakalimin. Berbeda lagi dengan kalam indal fuqaha. Kalam indal fuqaha itu didefinisikan dengan kullu ma abtala as-salat walau kana harfan wahidan aw isnain al-muhim mufhimun. Jadi kalam indal fuqaha itu segala sesuatu yang dapat membatalkan salat walaupun itu cuma satu huruf. Qi misalkan, jagalah. Itu ketika kita salat kemudian kita berucap qi yang berarti jagalah, itu dapat membatalkan. Kenapa? Karena memberikan pemahaman. Nah, ini ki walaupun satu huruf tapi memberikan pemahaman, ini dianggap sebagai kalam indal fuqaha. Ya, indal fuqaha. Berbeda lagi dengan kalam indal lughawiyin yang kita lihat di kamus-kamus mu'jam-mu'jam, lafal-lafal yang mufrad. Itu juga kalam walaupun tidak memberikan faedah yang sempurna. Yang penting memberikan makna, itu dikatakan kalam. Ya, jadi kalam ini banyak versi. Nah, kalam yang sedang kita kaji di sini adalah kalam inda an-nahwiyin yang didefinisikan dengan al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yaitu lafad. Lafad didefinisikan dengan as-sautu al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyati. Berarti mengecualikan yang tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah. Suara bedug, suara trompet itu tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah. Tidak dikatakan lafad. Al-murakkab yang tersusun berarti mengecualikan yang tidak tersusun. Satu kalimat itu tidak tersusun atau tersusun tapi susunannya bukan susunan isnadi. Karena murakkab di sini kita qayyidi dengan murakkab tarkiban isnadian, berarti mengecualikan tarkib ghairul isnadi. Berarti mengecualikan tarkib idhofi, mengecualikan lagi tarkib masji. Itu keduanya tidak masuk ke dalam kategori al-murakkab. Kenapa? Karena tidak ada isnad di dalamnya. Ma huwal isnad? Al-isnad huwa nisbatu hukmin ilasmin ijaban aw salaban. Jadi isnad itu penisbatan hukum terhadap kalimat isim, baik hukum positif ataupun hukum negatif. Nah, dalam tarkib idhofi dengan tarkib masji itu tidak ada isnad, tidak ada nisbat hukum di dalamnya. Gulamu Zaidin itu tidak ada hukum apa-apa. Ba'la baka hadramaut itu tidak ada hukumnya apa-apa. Tapi kalau ja'a Zaidun jain atau Zaidun qaimun itu ada hukum. Hukum apa? Hukum maji atau hukum qiyam yang disandarkan kepada Zaid. Jadi murakkab di sini itu terkhusus kepada murakkab tarkiban isnadian, ya. Kemudian al-mufid yang memberikan pemahaman, faedah yang sempurna. Tidak hanya faedah saja, tapi faedah yang sempurna. Berarti mengecualikan yang tidak memberikan faedah atau memberikan faedah tapi tidak sempurna. Yang tidak memberikan faedah berarti huruf tahaji, huruf-huruf hijaiyah yang menjadi juz-juz daripada setiap kalimat. Zaidun itu kan ada huruf-huruf penyusunnya. Zai, ya, dal. Nah, zai, ya, dal ini tidak memberikan makna apa-apa, tidak memberikan faedah apa-apa. Atau memberikan faedah tapi tidak sempurna. Misalkan ada fiil tapi belum menyebutkan fa'il. Atau ada mubtada tapi belum menyebutkan khabar. Atau ada syarat tapi belum menyebutkan jawab. Itu memberikan faedah tapi belum memberikan faedah yang sempurna. Jadi al-mufid ini adalah al-mufidu faidatan tammatan bihaitsu yahsunu as-sukutul mutakallim yahsunu sukutul mutakallim bihaitsu la yantaziru syai'an akhar, bihaitsu la yantaziru as-sami'u syai'an akhar. Dengan sekiranya sami sang pendengar itu sudah tidak lagi menunggu-nunggu apa yang diucapkan selanjutnya oleh mutakalim, dan mutakalim pun sudah tidak lagi mengucapkan apa-apa. Jadi mutakalim sudah selesai berbicara dan si sami pun sudah selesai mendengarkan apa yang diucapkan oleh mutakalim, sudah dapat dipaham. Itu mufid yang faidatan tammatan bil wad'i, secara wadho, asal peletakan. Nah, makna wadho ini ulama pun berbeda pendapat. Ada dua ulama yang mentafsiri wadho dengan pentafsiran yang berbeda. Yang pertama, ada ulama yang mentafsiri wadho itu dengan wad'ul arabi. Ya, wad'ul arabi yang berbahasa Arab. Berarti mengecualikan yang bukan berbahasa Arab.
bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Perancis itu tidak termasuk ke dalam wadhu'. Berarti jelas bukan kalam indan nahwiyin, ya. Kalam indan nahwiyin. Nah, kedua, ulama yang kedua itu berpendapat atau mentafsiri wadhu' dengan tafsiran qasdul mutakalim. Adanya kesengajaan dari mutakalim. Jadi mutakalim berbicara itu ada sengaja. Berarti mengecualikan mutakalim yang berbicara tapi tidak didasari dengan kesengajaan. Seperti burung beo misalkan yang kita tahu bisa berbicara. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu kan mufidan, tamatan. Tapi walaupun memberikan faedah yang sempurna, ada lafaz di situ, ada murokab di situ, ada mufid di situ. Tapi secara wadhu' yang didefinisikan oleh ulama kedua yakni qasdul mutakalim itu apa tidak masuk. Karena apa? Karena burung beo mengucapkan assalamualaikum ataupun ja'a zaidun itu tidak didasari atas kesengajaan, ya. Atau orang yang mengigo itu juga tidak ada kesengajaan. Maka tidak masuk ke dalam makna wadhu', ya. Jadi makna wadhu' itu ada dua pentafsiran. Pentafsiran yang pertama, wadhu' ditafsiri dengan wad'ul arabi, mengecualikan yang bukan berbahasa Arab. Nah, kedua itu wadhu' ditafsiri dengan qasdul mutakalim, adanya kesengajaan dari mutakalim. Nah, perbedaan pentafsiran wadhu' dengan dua pentafsiran seperti ini itu didasari atau dibangun atas dasar perbedaan yang lain, ya, atas dasar perbedaan yang lain. Perbedaan apa? Perbedaan dalam hal dilalatul kalam. Jadi dilalatul kalam itu ada yang berpendapat bahwa dilalatul kalam itu wad'iyah, ada yang berpendapat bahwa dilalatul kalam aqliyah. Nah, dari dua pendapat ini kemudian melahirkan dua perbedaan pendapat mengenai pentafsiran wadhu'. Nah, ulama yang berpendapat bahwa dilalatul kalam itu wad'iyah, maka ulama ini berpendapat atau mentafsiri wadhu' itu dengan wad'ul arabi. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa dilalatul kalam itu adalah aqliyah, maka ulama ini berpendapat atau mentafsiri wadhu' dengan pentafsiran qasdul mutakalim, ya. Jadi perbedaan pentafsiran wadhu' itu dibangun atas dasar perbedaan yang lain, yaitu perbedaan dalam hal dilalatul kalam ahwa wad'iyatun am aqliyatun. Nah, permasalahannya apa maksud daripada wad'iyah dan aqliyah ini? Nah, maksud ataupun makna daripada wad'iyah itu bahwa suatu kalam, ya, itu secara wadhu', secara asal peletakan, asal penciptaan kalam itu tak lain dibuat hanya untuk memberikan kabar, ikhbar. Jadi adanya kalam itu memang secara asal penciptaan digunakan, diciptakan, diperuntukkan untuk apa? Untuk ikhbar, untuk memberikan kabar. Nah, pemberian kabar atau memberikan kabar ini cukup hanya dengan mengucapkan apa yang kita kabarkan. Misalkan kita mau mengkabarkan berdirinya Zaid, ja'a Zaidun. Ya udah kita ucapan ja'a Zaidun. Itu secara asal peletakan kalam ja'a Zaidun sudah memberikan ikhbar, ya, sudah memberikan petunjuk kalam itu, yaitu kabar berdirinya Zaid atau datangnya Zaid. Itu menurut ulama yang berpendapat bahwa dilalatul kalam itu adalah wad'iyah. Jadi secara asal peletakan kalam itu dibuat untuk ikhbar, memberikan kabar. Dan kabar itu cukup hanya dengan mengucapkan kata-kata yang kita kabarkan itu. Ketika sudah cukup memberikan pemahaman, sudah cukup. Biqat'in nazar, ya, biqat'in nazar, dengan tanpa kita melihat faktor lain. Apakah ada kesengajaan ataukah tidak ada kesengajaan? Apakah naluri, apakah tidak naluri? Yang penting apa yang diucapkan itu berbahasa Arab dan bisa memberikan pemahaman, sudah. Itu dilalatul kalam sudah kena. Berbeda dengan ulama yang berpendapat bahwa dilalatul kalam itu aqliyah. Ya, jadi tidak hanya sekedar ucapan yang keluar dari mulut mutakalim, tapi dilihat kalam yang keluar dari mulutnya mutakalim itu apakah benar-benar sudah didasari atas dasar akal, pembenaran akal, naluri, ataukah tidak. Karena ada orang yang berbicara tapi tidak didasari dengan akal naluri. Seperti burung beo,
orang yang ngigo itu kan asal ngomong, nggak ada kesengajaan karena akal nggak membenarkan. Tapi kalau akal membenarkan itu sebelum kita mengucapkan kita tahu terlebih dahulu, kita lihat dulu Zaid yang mana nih orangnya Zaid, oh itu Zaid. Kemudian kita lihat benar nggak Zaid ini sudah berdiri, oh iya sudah berdiri. Nah setelah kita tahu Zaid itu orangnya dan kita tahu Zaid benar-benar berdiri, nah secara akal sudah dibenarkan. Ya, secara akal sudah dibenarkan bahwa Zaid itu berdiri. Baru setelah itu kita ucapkan Ja'a Zaidun. Nah, ucapan kita yang keluar dari mulut kita Ja'a Zaidun itu dilalah kalamnya bersifat akliyah. Artinya apa? Kalam yang kita ucapkan itu benar-benar didasari atas dasar pembenaran dari akal, ya. Tidak hanya kalam-kalam biasa yang keluar saja, tidak. Nah, dari dua pendapat ini kemudian memunculkan dua pendapat yang berbeda dalam hal pentafsiran wadhu'. Ulama yang berpendapat bahwasanya dilalatul kalam itu wadhu'iyah, mereka berpendapat bahwa wadhu' ditafsiri dengan wadhu'ul arabi. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwasanya dilalatul kalam itu akliyah, maka ulama ini berpendapat dalam mentafsiri wadhu' dengan pentafsiran qasdul mutakallim, ya. Paham ya? Ini mengenai wadhu'. Wa kasamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Kemudian komponen-komponen penyusun kalam itu ada berapa? Komponen-komponennya itu ada 3. Tapi tidak wajib ketiga-tiganya kumpul. Yang penting apa? Yang penting ada isnad, ya. Yang penting ada isnad, entah itu fi'il, isim atau isim, fi'il, huruf, yang penting di situ ada isnad. Kalau tidak ada isnad, maka tidak tercipta kalam, ya. Wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bagian-bagian atau komponen-komponen kalam itu ada 3. Isim, fi'il, huruf, ja'a li ma'nan, yang memberikan makna. Fal ismu yu'rafu bil khabti wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabti. Isim itu dapat diketahui dengan khafad. Khafad ini i'rab khafad. I'rab khafad berarti setiap isim yang bisa di'arabi dengan i'rab khafad maka itu adalah kalimat isim. Nah, khafad ini ada 2 kemungkinan. Bisa khafad dengan sebab huruf jar, bisa khafad dengan sebab isim, yaitu dengan sebab mudafkan. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Nah, tanwin setiap ada kalimat yang bisa ditanwini maka itu kalimat adalah kalimat isim. Nah, tanwin ini ada banyak. Namun yang paling masyhur itu ada 4. Yang pertama tanwin tamkin. Mudahnya tanwin tamkin itu tanwin yang masuk pada isim-isim mu'rab. Jadi setiap ada isim mu'rab di situ ada tanwin maka tanwinnya jelas tanwin tamkin. Kedua adalah tanwin tangkir, yaitu tanwin yang masuk pada isim-isim mabni. Jadi setiap ada isim mabni kemudian di situ ada tanwin maka jelas itu tanwinnya adalah tanwin tangkir yang fungsinya untuk menakirahkan isim mabni. Artinya ketika isim mabni itu ditanwini maka maknanya menjadi nakirah. Contoh seperti soh bermakna uskut, diam. Itu maknanya ta'rif, ya. Maknanya ma'rifat, hanya kepada satu orang. Diamlah kau, satu orang. Tapi ketika ditanwini sohin, itu maknanya lil jami', diam kalian semua. Itu karena untuk menakirahkan isim mabni. Ketiga itu tanwin muqabalah, untuk membandingi. Membandingnya apa? Membandingi nun yang ada pada jama' muzakkar salim, yaitu tanwin yang berada pada jama' muannas. Jadi setiap ada tanwin yang ada pada jama' muannas salim, maka jelas itu adalah tanwin muqabalah, yaitu tanwin yang membandingi nunnya jama' muzakkar salim. Kenapa harus membandingi? Karena jama' muannas salim itu adalah cabang daripada jama' muzakkar. Nah, cabang ini junior, ya asal itu adalah seniornya. Nah, junior ataupun cabang ini harus mengikuti pada yang asalnya. Nah, yang mana asalnya itu adalah jama' muzakkar salim, di mana pada jama' muzakkar salim itu ada nun. Nah, nunnya jama' muzakkar salim ini merupakan apa? Asal ataupun pengganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Isim mufrad ada tanwinnya. Kenapa ada kenapa ada tanwinnya? Karena berupa isim. Hukum isim itu bertanwin. Jadi saling mengikuti, jama' muannas salim mengikuti jama' muzakkar salim, jama' muzakkar salim mengikuti isim mufrad. Isim mufrad hukumnya bertanwin, maka jama' muzakkar salim pun harus bertanwin. Tapi karena jama' muzakkar salim itu tidak bisa menerima tanwin karena huruf akhirnya itu adalah wawu, ya.
wawu dan nun itu tidak bisa ditanwinin, karena kalau ditanwin nanti akan terjadi iltiqa'u sakinain. Wawu dengan tanwinnya, maka pengganti daripada tanwin itu adalah diganti dengan huruf nun. Jadi nunnya jamak muzakkar salim, nunnya tasniyah ini adalah pengganti daripada tanwin yang ada pada isim mufrad. Karena apa? Karena tanwin tidak bisa diletakkan langsung pada jamak muzakkar. Nah, kemudian jamak muannats salim ini karena cabang daripada jamak muzakkar salim, maka harus mengikuti asalnya. Nah, asalnya ada tanwin. Karena mengikuti pada isim mufrad yang juga ada tanwin, maka jamak muannats salim pun harus ada tanwin. Maka tanwin yang ada pada jamak muannats salim karena bisa menerima tanwin itu disebut dengan tanwin muqabalah, yaitu tanwin yang membandingi nun yang ada pada jamak muzakkar salim. Kemudian yang keempat adalah tanwin iwad, pengganti. Nah, pengganti di sini ada banyak. Ada iwad anil harfi, ada iwad anil kalimah, ada iwad anil jumlah, ada iwad anil jumal. Iwad anil harfi, misalkan dalam sigat muntahal jumu. Jawarin itu asalnya jawariyun sebelum menerima kaidah isim ghairu munsharif. Jadi sebelum terkena kaidah isim ghairu munsharif yang dicegah daripada tanwin, itu sigat muntahal jumu di'lal terlebih dahulu. Jadi asalnya adalah jawariyun. Nah, jawariyun ini kemudian harokat domahnya ya itu dianggap berat, disandang oleh ya. Maka karena berat, maka domahnya ya ini dibuang, ya. Domahnya ya dibuang. Setelah domahnya ya dibuang, maka terjadi iltiqa'u sakinain. Terjadi kumpulnya dua huruf yang mati. Antara apa dengan apa? Antara ya yang sukun karena domahnya telah dibuang dengan nun yang sakinah yaitu tanwin. Karena tanwin itu kan nunun sakinatun talhaqu akhirul kalimati lafzan la khatan. Jadi iltiqa'u sakinain di sini adalah iltiqa'u sakinain antara ya yang sukun dengan tanwin. Nah, maka salah satunya harus dibuang. Yang dibuang itu adalah ya, karena kalau yang dibuang itu tanwin akan menghilangkan alamat isim. Maka ya dibuang. Nah, setelah ya dibuang dibaca jawarin ya, jawarin. Nah, setelah dibaca jawarin, kemudian baru tanwinnya ini dihilangkan karena kaidah isim ghairu munsharif. Setelah tanwinnya dibuang dibaca jawari. Nah, setelah dibaca jawarin tidak ada tanwin, baru kemudian datangkan tanwin sebagai ganti daripada huruf ya yang dibuang. Nah, maka ya-nya disebut dengan iwad anil harfi, ya, paham ya? Ini setelah diganti kemudian dibaca jawarin. Itu iwad anil harfi. Kedua, iwad anil kalimah. Seperti kullun ya'malu ala syakilati. Kullun itu ada tanwin. Nah, itu tanwinnya iwad. Iwad anil apa? Iwad anil kalimah. Yaitu kalimat al-insan yang takdirnya kullu insanin ya'malu ala syakilati. Itu iwad anil kalimah. Kemudian yang ketiga iwad anil jumlah. Ada beberapa jumlah yang dibuang, ada jumlah yang dibuang. Seperti hina idzin tangzuruna. Itu asalnya hina idz balaghatir ruhul hulquma. Nah, ini balaghatir ruhul hulquma jumlah dibuang, kemudian jumlah yang dibuang diganti dengan tanwin dibaca hina idzin tangzuruna. Nah, itu iwad anil jumlah. Yang keempat iwad anil jumal, beberapa jumlah seperti yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha itu kan ada beberapa jumlah yang dibuang, yang ditakdirkan yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Nah, itu jumlah itu dibuang. Kemudian pembuangan daripada jumlah-jumlah itu diganti dengan tanwin. Asalnya kan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idz. Nah, yauma idzin tuhadditsun. Nah, yauma idzin tuhadditsun di hari atau di waktu itu. Waktu itu apa? Nah, waktu itunya itu adalah waktu yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, itu diulang lagi. Nah, kalau diulang lagi kan akan panjang, ulang lagi nantinya. Nah, maka pengulangan itu jumlah-jumlah itu dibuang. Nah, pembuangan jumlah-jumlah itu kemudian diganti dengan tanwin sehingga tanwinnya disebut dengan tanwin iwad anil jumal, ya. Itu tanwin. Kemudian dukhulil alifi wal lam.
masuknya alif lam. Nah, alif lam ini juga menjadi alamat daripada kalimat isim. Alif lam juga ini ada banyak macam. Ada alif lam mausul, ada alif lam mu'arrifah, ada alif lam zaidah, ada alif lam lilamahil basar, ada alif lam ghalabah. Ya, alif lam alif lam mausulah itu ada 3. Yaitu alif lam yang masuk pada isim sifat yang ada 3. Isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbahah. Itu alnya disebut dengan al-mausul. Ja'a ad-dorib, takdirnya ja'a alladzi doroba. Ya, yaitu al-mausul. Al-mu'arifah itu ada 2. Ada zihniyah, ada jinsiyah. Zihniyah itu ada 3. Ada al-ahdi lidzikri, ada al-ahdi lidzihni, ada al-ahdi lil hudur. Al-ahdi lidzikri itu telah diketahui, zihni itu kan, ahdi itu kan maknanya telah diketahui. Jadi al yang madkhulnya itu diketahui dengan sebab telah disebutkan sebelumnya. Misalkan ja'a ustadzun fa akramtu al-ustadz, misalkan. Datang seorang ustadz, maka saya muliakan seorang ustadz, al-ustadz. Nah, mahalu syahid al-ustadz ini ada alnya. Nah, alnya disebut dengan al-lil ahdi zikri. Artinya al-ustadz yang kedua ini adalah al-ustadz yang pertama. Paham ya? Ini al-lil ahdi az-zikri. Kemudian al-lil ahdi yang kedua adalah lil ahdi zihni. Yaitu al yang madkhulnya itu bisa diketahui karena telah diketahui di dalam hati kita. Artinya sudah diketahui ma'ruf di hati kita, di pikiran kita, seperti idhuma fil ghar. Pada saat keduanya di dalam gua. Keduanya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar di dalam gua. Nah, gua di sini gua apa? Gua ini, gua itu, gua itu. Nah, itu gua yang di sini kan kita sudah kita ketahui. Ya, di dalam hati kita karena sudah ma'ruf fit tawarikh bahwasanya gua yang dimaksud adalah gua sur. Jadi alnya disebut dengan alil ahdi zihni yang sudah diketahui di dalam hati. Dan yang ketiga adalah lil ahdi al hudur, yaitu al yang madkhulnya hadir, seperti al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Al yauma di sini adalah al yang disebut dengan lil ahdi al hudur. Karena apa? Karena madkhulnya hadir, yaitu hari itu, ya. Yaitu al yang al-ahdiyah, ya, al-ahdiyah. Kemudian ada al-jinsiyah. Al-jinsiyah ini ada 2. Ada listighraqil afrad, ada lil haqiqat. Listighraqil afrad itu al yang tempatnya al bisa ditempati oleh lafadz kullun. Seperti innal insana lafi khusrin. Itu bisa ditempati kullun. Inna kulla insan. Jadi semua istighraq menghabiskan semua individu, bahwa semua manusia itu lafi khusrin, ya. Itu listighraqil afrad. Kedua adalah lil haqiqat, seperti ar-rajulu khairun minal mar'ah atau akmalu minal mar'ah. Itu lebih baik atau lebih sempurna daripada perempuan. Nah, lebih sempurna di sini maksudnya secara apa? Secara hakikatnya. Jadi biqat'in nazar an syakhsiyatihi. Walaupun secara saksiahnya perempuan ini lebih mulia, misalkan perempuan ini gurunya, perempuan ini syekhnya, nah lelaki ini muridnya, lelaki ini anaknya. Itu kan secara saksiah lelaki ini lebih rendah, ya. Perempuan ini lebih tinggi derajatnya. Itu melihat saksiannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah al lil haqiqat, ya, karena hakikatnya. Maka hakikatnya lelaki itu lebih mulia daripada perempuan. Dan al lainnya itu banyak. Kita baca sendiri saja, ya, karena nanti nggak keburu waktunya. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafad bisa dimasuki oleh huruf-huruf khafad, maka berarti itu kalimat adalah kalimat isim. Wa ya, min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa huruful khasam, wa ya, al waw, wal ba'u, wa ta. Itu semua adalah tanda-tanda daripada kalimat isim. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa safa wa ta anisi sakinati. Fi'il itu dapat diketahui dengan qad. Qad ini ada yang masuk pada fi'il madhi, ada yang masuk pada fi'il mudhari'. Qad yang masuk pada fi'il madhi ini ada 2 faedah. Qad lit tahqiq dengan qad lit takrib. Qad lit tahqiq yang faedahnya mentaukidi. Qad lit takrib yang faedahnya mendekatkan maknanya fi'il. Qad qamatis shalah, itu hampir sebentar lagi salat dilaksanakan. Sehingga qadnya itu adalah qad lit takrib.
Nah, qad yang masuk pada fi'il mudhari itu ada dua faedah. Qad lit taklil dengan qad lit takthir, mensedikitkan dan membanyakkan. Seperti qad yabkhulu al-bakhil, terkadang bakhil, orang yang bakhil. Itu qadnya tidak bisa dimaknai terkadang. Qad ya, qad yabkhulu qad yabkhulu al-karim misalkan, atau ya qad yabkhulu al-karim. Orang yang dermawan terkadang dia kikir. Nah, ini taklil sedikit, artinya terkadang sedikit kikirnya, tapi lebih banyak terkadang lebih banyak karimnya, lebih banyak dermawannya. Nah, ada yang litakthir, memang banyak sering. Qad yabkhulu al-bakhil, orang yang bakhil sering bakhil daripada tidak bakhilnya. Itu qad yang masuk pada fi'il mudhari. Kemudian tanda daripada fi'il yang lainnya adalah sin. Sin saufa yang berfaedah lil istiqbal, ya, menunjukkan pada mana istiqbal. Hanya istiqbalnya saufa itu lebih banyak daripada istiqbalnya sin, karena kaidah lianna ziyadatal huruf tadullu ala ziyadatil makna. Hurufnya saufa lebih banyak daripada sin. Atau kaidah lain lianna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Banyaknya bentuk itu menunjukkan banyaknya makna. Nah, bentuknya saufa ini lebih banyak, bisa dibaca saufa, bisa dibaca saifa, bisa dibaca sau, bisa dibaca sai. Itu ada 4 pembacaan, sehingga maknanya pun lebih banyak, sehingga istiqbalnya saufa lebih daripada istiqbalnya sin. Wata itani si sakinati dan tak ta'ni sakinah. Itu tanda-tandanya kalimat fi'il. Wal harfu ma la yaslu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nah, sedangkan huruf itu tandanya adalah lafaz yang tidak bisa menerima tanda-tandanya kalimat isim dan tanda-tandanya kalimat fi'il. Maka ketidak bisa menerimaan huruf terhadap tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il itu menjadi tandanya kalimat huruf. Sehingga tandanya kalimat huruf itu adalah adamiyah. Ya, adamiyah, sehingga ditamsilkan seperti huruf jim, kha dan ha. Jim itu ditamsilkan seperti tandanya isim, kha tandanya fi'il. Jadi tandanya jim itu ada titik di tengah, tandanya kha itu ada titik di atas. Nah, tandanya ha itu tidak ada titik di tengah, juga tidak ada titik di atas. Nah, ketidakadaan titik baik di tengah ataupun di atas itu menjadi tandanya huruf ha, ya. Sama seperti hanya huruf tidak menerima tandanya isim dan tandanya fi'il itu menjadi tandanya huruf, ya. Itu babul kalam. Kemudian babul i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab ialah perubahan yang terjadi pada akhirnya setiap kalimat karena sebab amil-amil yang berbeda yang masuk ke dalamnya, baik perubahan itu secara lafaz atau secara kira-kira, ya. Ini i'rab menurut ulama yang mengatakan bahwasanya i'rab itu adalah maknawi. Jadi i'rab itu sendiri ada 2 ulama yang berpendapat bahwasanya i'rab itu ada yang i'rab itu adalah lafzi, ada yang i'rab itu adalah maknawi. I'rab lafzi atau i'rab yang zahiri itu adalah zahirnya huruf, zahirnya harokat, dhamma, fathah, kasroh, sukun itu adalah i'rab. Menurut ulama yang berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah zahir, ya, lafaz. Tapi kalau ulama yang berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah maknawi yang tidak terlihat, hanya bisa dikira-kirakan, yaitu intiqal minar raf'i ilan nasbi ilal minar raf'i ilan nasbi, minan nasbi ilal jari, itu namanya i'rab. Perubahan itulah yang disebut dengan i'rab. Adapun dhamma, fathah, kasroh, sukun itu menjadi alamatnya. Itu ulama yang berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah maknawi. Nah, ini adalah definisi i'rab menurut ulama yang berpendapat bahwasanya i'rab itu adalah maknawi, yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat karena masuknya amil-amil yang berbeda ke dalamnya. Perubahan itu baik secara lafaz atau secara takdir. Secara lafaz berarti jelas, secara lafaz terlihat dhammahnya, fathahnya, kasrohnya, sukunnya. Secara takdir tidak terlihat, berarti dikira-kirakan. Nah, secara takdir ini dikira-kirakan karena ada 2 sebab. Ada kalanya lithiqal karena berat, ada kalanya lit ta'adzur, ya, sehingga dikira-kirakan.
Lithiqal itu terjadi pada isim-isim mangkus, yaitu isim-isim yang huruf akhirnya itu adalah huruf alat, sebelumnya itu berharokat kasroh, seperti mu'tin. Mu'tin itu asalnya mu'tiyun, ya, mu'tiyun. Tapi karena dia tingkah rofa maka dibaca mu'tin. Jernya mu'tin, tapi tingkah nasab mu'tian. Nah, isim mangkus, i'rabnya itu dikira-kirakan dalam tingkah rofa dan tingkah jer. Ja'a mu'tin, marortu bi mu'tin, ra'aitu mu'tian. Itu ditampakkan. Nah, dikira-kirakannya harokat, dhammah dan kasroh pada lafaz mu'tin itu karena lithiqal, karena beratnya ya menyandang harokat dhammah atau kasroh. Nah, ada lagi yang dikira-kirakan itu sebabnya adalah karena ta'adzur, karena sulit. Nah, sulitnya ini juga ada dua. Ada ta'adzur zati, ada ta'adzur arodi. Ta'adzur zati itu karena secara zatnya sulit untuk diharokati, yaitu setiap isim-isim yang berakhiran alif atau disebut dengan isim maksur. Seperti al-fata, Musa, itu kan takdir semua. Karena apa? Karena huruf akhirnya itu berupa alif. Sedangkan alif itu selama-lamanya tidak bisa menyandang harokat. Sehingga kita baca ja'a Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Itu dhamma fathah kasroh semuanya dikira-kirakan karena isim maksur huruf akhirnya berupa alif, alif tidak bisa menyandang harokat selama-lamanya. Itu ya. Nah, ada lagi yang ta'azurnya yaitu ta'azur arodi, artinya karena ada sesuatu yang baru. Kalau alif itu kan selama-lamanya ya. Zatianya alif. Kalau ini arodi, artinya secara zatnya bisa dia menyandang harokat, tapi karena ada faktor yang baru datang sehingga dia tidak bisa menyandang harokat. Nah, salah satu arodi atau perkara yang baru datangnya itu adalah karena adanya idofah, yaitu idofah pada ya mutakalim, seperti misalkan dalam contoh doribun ketika diidofakan pada ya mutakalim dibaca doribi ya. Orang yang memukul saya. Ja'a doribi, ra'aitu doribi, marortu bidoribi. Itu doribi semua. Rafa nasab jer. Nah, kenapa dibaca doribi semua? Itu karena i'rabnya dikira-kirakan, dan dikira-kirakannya i'rab pada lafaz doribi itu karena ta'adzur, karena sulit. Namun sulitnya ini disebut dengan sulit yang arodi karena ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang barunya itu apa? Berupa adanya idofah. Idofah kepada apa? Idofah kepada ya mutakalim. Karena kaidah mengatakan iza ta'arrada al-mani' wal muqtadi quddimal mani'. Ketika ada mani' dengan muqtadi itu kumpul, maka mani' yang didahulukan. Muqtadi di sini ada muqtadi yang menuntut untuk dirofakan, ada yang menuntut untuk dinasobkan, ada yang menuntut untuk dijerkan. Siapa yang menuntut? Yang menuntut adalah amilnya, ja'anya, ra'aitunya, marotu bi ba huruf jernya. Tapi yang menuntut ini terkalahkan oleh mani yang menghalang. Siapa yang menghalang? Yang menghalang adalah ya mutakalim itu. Karena ya mutakalim itu tidak mau ketika dia diidofakan kepadanya, ketika ada lafaz diidofakan kepadanya ya mutakalim, maka mau tidak mau harokatnya harus menyesuaikan dengan harokatnya ya mutakalim, yaitu dibaca kasroh, sehingga doribi itu baknya mau tidak mau harus menyesuaikan dengan ya mutakalim. Salah siapa kamu masuk kepadaku, maka kamu harus ikut aturanku. Saya tidak mau menerima harokat kecuali harokat yang satu jenis dengan aku, yaitu harokat kasroh. Maka semuanya dibaca kasroh. Doribi itu ketika diidofakan pada ya mutakalim. Sehingga ada kaidah lafzon atau takdiron, hanya taghir yang lafzon atau taghir yang takdiron. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Kemudian bagian-bagiannya itu ada 4, ada i'rab rafa, nasab, jar, jazm. Fal asma'i min zalika ar-rafu wa nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Isim itu dapat menerima i'rab 3, rafa, nasab, jar, tidak menerima i'rab jazm. Walil af'ali min zalika ar-rafu wa nasbu wal jazmu wal khafdu fiha. Fi'il itu hanya dapat menerima 3 i'rab juga, rafa, nasab, dan jazm, tidak menerima jar. Nah, di sini ada iskal. Kenapa?
isim itu tidak bisa menerima jazm, fiil tidak bisa menerima jer. Nah, itu alasannya di sini sedikit saya jelaskan. Isim itu terkhusus dengan i'rab jer. Artinya i'rab jer terkhusus masuk pada isim. Kemudian jazm juga terkhusus masuk pada fiil. Itu tujuannya untuk lit ta'adul ya, lit ta'adul bainal lafzi wal makna. Karena untuk menyeimbangkan antara lafaz dengan makna. Ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah secara makna ya, secara makna isim itu adalah kalimat yang ringan. Fiil itu adalah kalimat yang berat. Kenapa isim dikatakan ringan? Karena isim itu menunjukkan satu makna. Makna apa? Madlulnya isim itu apa? Madlulnya isim itu adalah al-musamma bih, yaitu sesuatu yang dinamai dengan nama itu sendiri. Maka ya berarti madlulnya maka adalah nama daerah yang disebut dengan nama Makkah. Zaidun ya menunjukkan pada makna al-musamma bi Zaidin, sesuatu yang dinamai dengan nama Zaid. Itu isim. Nah, kalau fiil itu madlulnya ada dua, yaitu hadas dengan zaman. Doroba Zaidun Amron. Doroba ini menunjukkan dua makna. Makna hadas berarti pekerjaan memukul, dan makna zaman kapan Zaid memukul. Kalau fiil madi ya berarti sudah. Fiil mudhari berarti sedang. Fiil amar berarti akan. Ini ada zaman. Nah, karena fiil itu menunjukkan pada dua makna, sehingga fiil itu dianggap berat. Isim dianggap ringan. Kemudian jer. Jer itu kita tahu bahwa jer itu dianggap berat. Ya, karena apa? Karena harokatnya kasroh, ya, sehingga kasroh dianggap berat. Nah, jadi yang paling berat itu adalah domah, kemudian kasroh. Tapi domah ini paling mulia. Nanti ada penjelasan lagi. Nah, jer itu berat, jazm itu ringan. Karena apa jazm dikatakan ringan? Karena sukun, ya, karena sukun. Nah, bagaimana caranya agar menyeimbangkan antara maknanya isim yang ringan dan maknanya fiil yang berat? Maka isim yang ringan diberikan kekhususan dengan sesuatu yang berat, yaitu apa? Jer, ya, ringan dengan berat, jadi seimbang. Bukan berarti seimbang itu berat dengan berat, yang nggak adil namanya. Ya, sekarang tarik tambang, yang berat dengan yang berat, yang ringan dengan yang ringan, malah nggak seimbang. Seimbang itu ya berat dengan ringan sama. Ini berat dengan ringan juga sama. Itu namanya seimbang adil. Maka karena isim itu ringan, maka diimbangi dengan beratnya jer. Nah, karena fiil itu berat, maka diimbangi dengan ringannya jazm, ya. Maka isim terkhusus dengan jer, jazm tidak bisa masuk ke dalamnya. Begitupun fiil terkhusus dengan jazm, jer tidak masuk ke dalamnya, ya. Itu mengenai i'rab. Kemudian babu ma'rifati alamatil i'rab, insyaallah kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya. Semoga bisa difaham. Kurang lebihnya mohon maaf. Babu ma'rifati alamatil i'rab wa ma ba'dahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.